Om Swastiastu. Om Awigedemastu Namo Sidem. Rahayu Sagung Dumadi. Semoga semeton titiang sareng sami dalam keadaan sehat dan berbahagia. Inilah suatu pembelajaran Puso Perdana ibu bapak untuk penunggalan menjadi satu dalam sastronya menumbuhkan ongkaro idedane. Nah, di mana ayah dan ibumu itu adalah simbol Lingayoni Puso Perdana. Nah, disinilah harus kita bakti. Harus kita bakti. Proses kehidupan kita ini tanpa ada Puso Perdana angkasa pertiwi ini tidak mungkin kita akan bisa menjalani suatu hidup itu. Berbaktilah pada ibu pertiwi, berbaktilah pada ibumu. Di suatu saat dalam menjalankan hidup, kamu akan menyadari arti dari adanya seorang ibu yang sesungguhnya. Di suatu hari, kamu akan mengerti betapa berharganya seorang ibu yang pernah menyayangi begitu tulus. Yang selalu ada di saat kamu sakit dan di saat kamu menderita. Betapa tulusnya seorang ibu menerima segala sifat baik dan sifat burukmu. Ibumu akan tetap ada di sampingmu walaupun kamu mempunyai sifat baik ataupun mempunyai sifat buruk. Ibumu tetap akan ada di sampingmu. Untuk itu, berbaktilah pada ibumu. Sayangilah dia semasih dia hidup di dadane. Sayangilah ibumu semasih dia hidup di dunia ini. Coba idedane merenungkan. Di mana di saat kamu menyadari semua itu? Di mana ibumu sudah tidak ada lagi bersamamu? Di sanalah kamu akan tumbuh dan muncul penyesalan di dalam hidupmu. Kasih sayang seorang ibu yang luar biasa, yang tidak terbatas idedane. Sebagaimana dulu kamu diperjuangkan oleh ibumu dengan mati-matian untuk membesarkanmu, membahagiakanmu, menyayangimu, dan menjadikan kamu manusia idedane. Disinilah sadari sampai kita jadi manusia ini. Namun kadang-kadang yang saya lihat, di saat mana kamu telah berkeluarga, nah di sini, dan bisa kamu sudah berbahagia, menjadikan suatu kebahagiaan itu kamu lupa membalas baik sifat ibumu, menyayangimu, dan kamu membalas dengan menyanyiakan kehadiran ibumu yang pada akhirnya akan menyisakan penyesalan hidup. Disinilah banyak orang yang sudah jadi manusia, yang sudah berkeluarga, menyia-nyiakan daripada kehadiran ibunya dalam hidup ini. Itulah yang akan mendatangkan penyesalan di dalamnya. Setelah kamu menemukan cobaan hidup yang berat, nah di sini, setelah kamu menemukan cobaan yang berat, di saat itulah kamu menyadari
kehadiran seorang ibu yang kamu harapkan. Disinilah kamu sebagai pembelajar, di saat kamu menderita, di saat kamu mendapatkan cobaan yang berat, di sanalah kamu akan sadar akan kehadiran seorang ibu di sampingmu. Bagaimana caramu bisa membalas dalam hidup kepada seorang ibu yang membesarkanmu itu? Dengan cara apa bisa membahagiakan? Betapa mulianya hatinya ibu, berkorban untuk anaknya, seluruh jiwa raganya, untuk membahagiakan anaknya itu sendiri. Betapa mulianya hati seorang ibu, berkorban seluruh hidupnya untuk anaknya. Jangankan harta, nyawa pun ibumu dipertaruhkan untuk kebahagiaan anaknya. Di saat anaknya bahagia, ibu tidak pernah meminta kebahagiaan dari anaknya itu. Renungkanlah, di saat kamu bahagia, ibumu tidak pernah meminta bagian kebahagiaanmu itu. Sedikit pun dia tidak minta kebahagiaannya. Namun saat kamu menderita, dan di saat kamu sedang mengalami permasalahan hidup, penderitaan yang kamu derita itu, saat itu ibumu datang meminta bagian dari penderitaanmu. Nah, disinilah bagaimana hati seorang ibu Idedane sadari. Di saat Idedane bahagia, tidak pernah ibumu sedikit pun minta bagian dari kadar kebahagiaan itu. Apabila kamu menderita, sedih, melarat, di sanalah ibumu datang meminta penderitaannya itu, meminta kemelaratan hidupmu yang diminta oleh ibumu sendiri. Di sanalah kamu sadari betapa besarnya hati seorang ibu itu. Dalam teks Sarah Muscaya disebutkan, di mana kecintaan ibu terhadap anaknya. Nah, ini dalam teks Sarah Muscaya menyebutkan, di mana kecintaan ibu terhadap anaknya adalah sangat besar dan adil. Buktinya, cakap atau tidak cakap, baik atau kurang baik, sempurna atau tidak sempurna, semua anak-anaknya itu dijaga dan dipelihara dengan penuh rasa cinta. Sesungguhnya tidak ada yang melebihi cinta seorang ibu terhadap anaknya. Nah, inilah Idedane. Resapi dan camkanlah isi Sarah Muscaya itu, bahwa bagaimana hati seorang ibu itu menyayangi anaknya, baik atau buruk, sempurna atau cacat. Ibumu akan tetap memeliharamu dengan tulus, memelihara dengan sabar. Betapa besarnya hati seorang ibu itu, Idedane. Belajarlah Idedane dalam hidup itu untuk berbakti kepada seorang ibu, Idedane. Dalam teks Menawa Darmo Sastro menyebutkan, nah di sini saya akan melihat dari teks Menawa Darmo Sastro menyebutkan, ada 3 api yang termuliakan yang tidak boleh padam, yang disebut dengan Tri Agni Garya Idedane. Nah, disinilah
di dalam teks Menawo Darmo Sastro itu menyebutkan 3 api yang tidak boleh padam dalam hidupmu, yang disebut dengan Ri Ageni Garyaso. Ri adalah 3, Geni adalah api, Gari adalah jalan atau sinar, Yaso adalah kehidupan. Nah, yaitu ada 3 yang termuliakan, api yang termuliakan, yang tidak boleh padam dalam kehidupan ilmu itu. Nah, di sini disadari. 1. Agni Hahawania. Agni Hahawania itu adalah sinar suci seorang guru. Yang kedua, Agni Agrihapati. Grihapati adalah sinar suci tuntunan seorang guru, yaitu ayah. Dan yang nomor 3 adalah Agni Daksino, yaitu sinar suci yang dimuliakan, yaitu guru seorang ibu. Nah, sekarang saya akan menjelaskan 3 api yang tidak boleh padam dalam hidupmu. Camkan itu. Tidak boleh mati dalam hidupmu. Yang pertama adalah Agni Hahawania, itu adalah sinar suci seorang guru. Dalam hidupmu selalu akan berguru, diajar dalam hidupmu oleh seorang guru, baik guru spiritual ataukah baik guru di sekolah. Guru adalah sinar termulia dalam hidup, yang memberikan pencerahan dalam hidup kita, tuntun dari suatu hal yang tidak tahu akan menjadi tahu. Untuk itu, hormatilah gurumu yang memberikan sinar kehidupan dari bari kita yang bodoh menjadi manusia yang beretika, menjadikan manusia yang berbudi luhur. Itulah tuntunan seorang guru itu. Nah, dari teks Saramuscaya itu menyebutkan satu-satunya musuh dalam hidup kita yang paling utama adalah kebodohan itu. Awidya. Oleh karena itu, kebodohan dapat dihilangkan dengan cara belajar sama guru untuk menjadikan keprajnanan. Dengan pengetahuanlah kita bisa mencapai hakikat kebenaran hidup. Sesungguhnya seorang guru itu mampu untuk menyeberangi orang lain melalui samudra hidup ini dengan perahu yang dibuat dari pengetahuan dan kebijaksanaan sebagai sedanonya. Nah, itulah hidadane. Tekring Saramuscaya, kita perlu belajar berguru yang tidak boleh dilupakan. Jasa-jasa seorang guru itu hidadane. Disinilah kita belajar dalam hidup ini rasa berbakti, api yang tidak boleh padam, dan rasa bakti kita pada guru. Nah, yang kedua, Agni Grihapati. Agni Grihapati ini adalah berguru pada ayah. Ayahlah seorang guru memberikan sinar tuntunan hidup. Seorang ayah sebagai guru dalam hidup kita. Ayah mengajarkan jalan hidup. Ayah kita mengajarkan kita satria. Ayah kita mengajarkan kita keberanian.
Ayah kita mengajarkan kita belajar melindungi. Ayah kita juga memberikan ajaran keberanian dan rasa tanggung jawab. Itulah ayah mengajarkan kita. Dari proses hidupnya ini. Karena ayah adalah Lingga Yoni Purusa Pradana yang memberikan kehidupan, yang memberikan suatu keberanian. Dan belajar kita mengayomi, melindungi, dan memberikan jalan kehidupan dalam keluarga. Itulah ajaran dari seorang ayah dalam hidup ini yang tidak boleh kamu lupakan. Inilah yang disebut Geni Grihapati itu. Belajar kamu berbakti pada ayahmu. Nah, yang terakhir nomor 3 adalah Agni Daksino. Nah, Agni Daksino ini adalah guru seorang ibu yang mengajarkan kita dengan guru yang termulia dalam hidupmu. Inilah berguru kamu pada ibumu, mulai dalam hidupmu. Berguru pada ibumu adalah guru yang termulia. Sinar yang termulia yang tidak boleh padam dalam hidup ibumu dan hidup kamu. Dari saat-saat ibumu hamil, kamu sudah diajar rasa sakit di dadanya. Di saat hamil sudah dadanya diajar bagaimana rasa sakit dalam hidup. Dan setelah ibumu melahirkan, kamu diajar di antara rasa mati dan hidup. Disinilah kamu diajar di saat melahirkan itu. Bagaimana rasanya menjalankan hidup ini di rasa antara hidup dan mati. Betapa besarnya kasih sayang seorang ibu itu. Yang tidak terhingga, yang tidak dimiliki oleh siapapun di dunia ini. Untuk itu, sayangilah ibumu dan patuhlah sama ibumu. Bagaimana kamu belajar menyayangi dan patuh kamu pada ibumu. Saya pernah mendengarkan teks lagu yang isinya kurang lebih begini dadanya. Kalau kamu sayang dengan kekasihmu, lebih sayanglah kamu kepada ibumu. Apabila kamu patuh pada rajamu, lebih patuhlah kamu pada ibumu. Di sanalah kedudukan seorang ibu yang luar biasa, idadane. Karena dari air susu ibumu inilah menjadi darah daging kehidupan kita. Dalam dan hati dan jiwa ibumu ada pada jiwa dalam anaknya. Untuk itu belajarlah kamu berbakti dan patuh kepada ibumu. Belajarlah idadane. Bagaimana idadane belajar patuh. Bagaimana bisa idadane berjalan berbakti. Di dalam teks Sara Muscaya menyebutkan si anak patut berbakti dan membuat seorang orang tua dengan perbuatan-perbuatannya. Nah, disinilah idadane menyadari si anak patut berbakti dan membuat senang orang tua dengan perbuatan-perbuatannya. Adapun orang tua akan menyerahkan apa saja untuk kebahagiaan anaknya. Tidak ada yang dikikirkan orang tua. Sampai jiwa raganya sekalipun rela dikorbankan
untuk kebahagiaan anaknya. Nah, disinilah Hidodane. Disinilah Hidodane menyadari kita sebagai anak harus bisa berbakti dan bisa menuruti, karena kita merasa berhutang. Dari kita lahir, diajar antara mati dan hidup. Di saat hamil, dirasakan bagaimana kita diajar sakit. Nah, setelah itu kita diajar berbicara. Setelah itu kita diajar berjalan. Bagaimana kasih sayang orang ibu itu. Nah, di saat kita sakit, nah Hidodane, di saat kita sakit, bagaimana kecemasan seorang ibu itu menjagamu, memeliharamu untuk cepat kamu bisa sembuh. Bagaimana hati seorang ibu itu kamu tidak menyadari. Disinilah suatu pembelajaran hidup Hidodane. Renungilah makanan yang sering dia makan, anaknya minta, pasti dikasih oleh ibunya. Walaupun ibunya lapar, menahan lapar dan haus, demi anaknya berbahagia, demi anaknya tidak lapar. Itulah pengorbanan orang tua. Pengorbanan yang luar biasa Hidodane. Disinilah perlu Hidodane. Belajarlah berbakti. Janganlah durhaka dalam hidupmu. Itu jangan kamu menyakiti hati orang tuamu. Janganlah kamu membentak. Janganlah kamu memaki orang tuamu sendiri. Inilah api kehidupan seorang ibu. Jangan, belajarlah Hidodane, jangan sampai mati api kasih sayang ibu di dalam dirinya. Itu ingat, itu camkan. Jangan sampai 3 api yang ada pada ibumu padam dalam jiwamu. Belajar Hidodane. Saya pernah lihat di teks Saramusayo, apabila seorang ibu itu mati, padam apinya, kasih sayangnya pada anaknya. Di teks Saramusayo menyebutkan begini Hidodane. Apabila api di dalam jiwa seorang ibu mati, itu camkan, apabila api di dalam jiwa seorang ibu itu mati, disebabkan oleh perbuatan, perkataan, dan lupa kepada kedua orang tuanya, miskinlah orang itu adanya, akan selalu menderita kedukaan, dan ia akan bikin hidupnya gelap dan sunyi di muka bumi ini. Nah, itulah Hidodane. Apabila kita itu membuat ibumu kecewa, membuat sakit hati, padam api jiwanya di dalam tubuh ibumu yang tidak ada restu kepada anaknya, gelap dunia ini Hidodane, sunyi di muka bumi ini. Itulah sebagai kesadaran hidup Hidodane. Nah, ada lagi dalam di Saramusayo juga menyebutkan, kalau sudah mati sinar dan restu ibumu kepada kamu. Nah, ini renungi Hidodane. Kalau sudah mati sinar dan restu ibu kepada kamu, dan keluarlah sebuah kutukan dari seorang ibu, gelaplah bumi dan jalan hidupmu. Nah, disinilah apabila seorang ibu itu kecewa,
mati sinar suci restu kepada kamu dan keluar sebuah kutukan. Gelap bidadane, gelaplah bumi dan jalan hidupmu itu. Walaupun kamu kaya, bergelimangan harta, kalau sudah tidak ada sinar restu, doa seorang ibu kepadamu lagi, cepat atau lambat kamu akan menderita. Nah itulah hidadane. Renungkanlah isi teks Saramu Cahyo ini. Renungkanlah. Walaupun kamu kaya begitu, bergelimangan harta, kalau sudah tidak ada sinar restu dari doa seorang ibumu kepada kamu lagi, cepat atau lambat kamu akan menderita. Karena kegelapan jiwamu lah yang membuat kamu kehilangan arah hidup. Di suatu nanti, kamu punya kekayaan yang terkikis dan kamu menderita selama hidup dan sampai di akhirat nanti. Nah inilah di teks Saramu Cahyo itu dane. Kegelapan jiwamu lah yang membuat kamu kehilangan arah hidup. Kenapa kamu menyanyiakan hidupnya ibu? Bahwa ibumu yang melahirkan, yang membesarkan, kasih sayangnya itu kamu sia-siakan. Karena kegelapan jiwamu lah yang membuat kehilangan arah hidup. Di suatu nanti kamu, kekayaanmu yang kamu miliki yang akan terkikis dan kamu akan menderita selama hidupmu dan di sampai akhirat nanti. Nah untuk itu widodane, kita hidup tidak akan berhenti-hentinya belajar, merenungi diri, menasehatkan diri, mana yang baik dan mana yang buruk dalam hidup ini. Di dalam hidupmu, belajarlah kamu terus tentang kebenaran. Dan belajarlah terus bagaimana kita bisa berbakti dengan ide Sang Hyang Widi Tuhan Maha Pencipta, orang tua, lingkungan, dan sebagai proses kehidupan di semesta ini dengannya. Tapi ada sebagai proses dalam hidup itu yang harus menjadi catatan hidup kita. Ingatlah, jangan pernah kamu melupakan dua orang yang ada dalam hidupmu. Nah inilah hidupannya. Jangan kamu lupa. Jangan kamu lupa dengan orang yang ada. Dua orang yang ada di dalam hidupmu. Satu, orang yang telah rela akan kehilangan segalanya hanya untuk membuatmu senang, membuatmu berani, membuat kamu bertanggung jawab sebagai pelindung dan menjadikan kamu menang dan senang. Itulah ayahmu itu dan itulah orang yang rela akan kehilangan segalanya untuk kamu, mengajarkan kamu dalam hidup ini, menjadikan kamu menang dan senang. Itulah ayahmu. Dan yang kedua, orang yang tetap memberikan kasih sayang dan tetap bersama di setiap masa sulitmu, dialah ibumu. Demikian dalam hidup itu harus kita pelajari. Asmiko dumun semeton titiang sarang sami, titiang tutup sampai nriki kirang langkung ngatur pengkalih. Aturan titiang lungsur gang reno sinampuro, duwenan titiang sarang, makin titiang sinep antuk pramo santi. Om Santi, Santi, Santi. Om.